Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan yang begitu teramat besarnya, sehingga kalaulah kita hitung nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah curahkan kita di hari yang mulia ini, yakni Allah hadirkan kita, Allah gerakkan langkah kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia tentunya pasti menginginkan sebuah keberhasilan. Setiap kita semua tentunya pasti menginginkan sebuah kebahagiaan dan juga kesuksesan. Namun banyak orang yang kemudian mengartikan bahwa sukses, bahagia, dan berhasil hanya sebatas zahir, yakni dengan berlimpah-limpahnya harta kepada mereka, atau bahkan dengan strata akademisnya, karena sudah bergelar profesor, doktor, atau bahkan karena sudah mendapatkan kekuasaan, atau bahkan kekuasaannya berlangsung begitu lama. Tetapi Allah, ma'asyiral muslimin, Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya sebuah kematian, dan kelak di hari kiamat setiap amal kita semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar kecilnya amalan kita, baik buruknya, semua akan dihadapkan di depan kita. Dan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang kemudian Allah selamatkan dia dari siksa api neraka dan Allah kemudian masukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dia mengetahui bahwa kehidupan dunia, kenikmatan dunia hanya menipu semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
kita juga bisa mengetahui memang manusia begitu cintanya kepada dunia, dan bisa dimaklumin karena memang Allah hiaskan kita sebagai manusia. Di surah Al-Imran ayat 14 Allah sampaikan, suyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Cintanya manusia kepada dunia, bahkan tidak begitu lama kita diberikan oleh Allah usia di dunia ini, tapi memang Allah sudah hiaskan itu semuanya. Cintanya kepada para wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak, sawah ladang, tunggangan-tunggangan yang terbaik, dihiaskan oleh Allah, dibikin kita cinta dengan dunia. Namun Allah juga sampaikan wallahu indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah, di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Lalu ma'asyiral muslimin, apakah kita juga tidak boleh untuk kaya raya? Boleh, untuk kaya raya kita boleh. Namun itu bukan menjadi tolak ukurnya seorang bahagia, seorang dikatakan sukses. Harus dengan beberapa syarat. Apakah untuk mendapatkan kekayaan itu betul-betul dia sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah untuk mendapatkan kekayaan itu dia mematuhi undang-undang, tidak menerobos dengan keserakannya, ketamakannya? Kita bisa melihat kondisi negeri kita, bahkan dunia, terjadi bencana di mana-mana karena ulah manusia, karena kepintaran mereka yang tidak dibarengi dengan kalimat tauhid di dalam otaknya, la ilaha illallah. Sehingga dia untuk mendapatkan kekayaannya tidak peduli halal dan haram. Untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaannya, dia tidak peduli untuk bisa merusak lingkungan, tidak peduli menzalimi orang lain. Maka bukan yang demikian. Islam mengajarkan kepada kita boleh kaya asalkan dengan cara yang betul, dengan cara sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Kenapa harus kaya? Karena untuk memberikan kita kekuatan secara ekonomi, atau bahkan rukun Islam dibangun juga dengan kekayaan. Kalau tidak ada orang kaya, maka zakat akan tiada. Kalau tidak ada orang kaya, maka haji tidak akan ada. Dan begitu banyak orang-orang kaya yang di dalam otaknya diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang akan diberikan pertolongan melalui kekayaan mereka ini. Rumah-rumah ibadah banyak yang dibangun oleh mereka, pesantren-pesantren, dan apapun yang kemudian melekat di dalam dirinya tentunya pasti akan dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar betul bahwa Nabi SAW telah ingatkan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang dilekatkan kepada kita semuanya ini, baik itu pangkat jabatan, harta yang berlimpah-limpah, atau ilmu pengetahuan, yang itu semuanya adalah hanya sebagai sarana. Kalau tidak digunakan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, maka fahiya baliyah, maka itu akan menjadi bala dan azab bagi dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairul lah. Setiap perkara orang-orang yang beriman semuanya adalah ajib, mengagumkan, dan itu tidak terjadi kecuali hanya dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Manakala dia diberikan nikmat
yang begitu luasnya oleh Allah kepada dirinya. In asobathu sarra'u syakara, lalu kemudian dia bersyukur. Dan bersyukur ini tentunya berbeda-beda bagi orang yang diberikan sedikit harta dan syukurnya orang yang diberikan harta. Ketika orang yang sedikit diberikan harta dia bersyukur, mungkin tidak memberikan dampak yang sangat signifikan bagi orang lain. Namun ketika orang kaya lalu dia bersyukur, bahkan dia diberikan jabatan lalu dia bersyukur, maka dia gunakan nikmat-nikmat yang melekat di dalam dirinya bisa memberikan dampak dan juga kemanfaatan bagi umat. Bagaimana tidak seorang pemimpin yang kemudian otaknya diisi dengan kalimat la ilaha illallah, lalu dia bersyukur kepada Allah, maka dia gunakan tinta tanda tangannya, dibikinlah perda-perda syariah untuk menjauhkan manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang terselamatkan dari perda-perda yang ia keluarkan. Orang kaya yang diberikan nikmat oleh Allah lalu dia bersyukur. Berapa banyak lembaga-lembaga dakwah yang diberikan bantuan olehnya. Berapa banyak fakir-fakir miskin akan terselamatkan daripada kekufuran, daripada rongrongan para misionaris yang juga mereka mengejar orang-orang miskin untuk dijadikan murtad atau mengikuti keyakinan mereka. Berapa banyak saudara-saudara kita yang akan mendapatkan kemanfaatan bagi orang-orang yang diberikan kekayaan. Dan begitu pula bagi orang-orang yang diberikan pengetahuan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka banyak orang yang kemudian memberikan pemahaman kedekatan dirinya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara, dan begitu pula bagi orang-orang yang diberikan kesempitan rezeki dan keadaan yang tidak mengenakan lalu kemudian dia bersabar kepada Allah. Bukan hanya sabar dalam musibah, tapi dia sabar tidak memotong jalan kompas, jalan pintas, karena dia sulit untuk mendapatkan harta, lalu dia tidak peduli dengan jalan haram pun dia terjang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terjebak pinjol, terjebak judol, judi online, karena mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan yang pintas, tidak peduli halal dan haram, karena di dalam otak mereka standar kesuksesan dan keberhasilan itu adalah dengan banyaknya harta yang berlimpah-limpah. Namun tidak dengan Islam, maka dia bersabar dengan musibah yang Allah berikan. Dia ridho, dia ikhlas bahwa semua adalah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, fakana khairullah, maka itu juga baik baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang kemudian masih berpikiran keberhasilan itu hanya didasarkan kepada zahir saja dengan kumpulnya harta yang berlimpah-limpah, maka ini sungguh-sungguh harus dirubah mindsetnya, sehingga ketika kita memahami sukses dunia adalah baik dia diberikan kenikmatan oleh Allah ataupun kesempitan harta oleh Allah, tidak mengubah dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam fal yanzur bima yarji'. Demi Allah, perumpamaan dunia dan akhirat adalah bagaikan seseorang mencelupkan jarinya ke dalam samudra, lalu kemudian dia ambil jarinya. Berapa banyak air yang tersisa yang menempel di dalam jarinya. Itulah nikmatnya dunia. Dan dia tinggalkan samudra yang begitu sangat luas. Itu adalah merupakan nikmatnya akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, boleh kita untuk kaya raya, namun harus tetap memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah berikan juga kita ujian musibah, itu pun kita harus ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa bersabar dengan keadaan apapun yang Allah berikan, dan kelak ketika dibangkitkan oleh Allah di hari yaumul penghisaban,
Kemudian orang-orang yang demikian akan disambut oleh malaikat yang Allah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd, salamun bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian ketika di dunia diberikan ujian oleh Allah, nikmat yang berlebih ataupun nikmat yang kurang, tetap ketaatan kalian tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini surga kuberikan kepada kalian yang nikmatnya tidak pernah berkesudahan. Inilah yang kemudian sering kita memohon kepada Allah dalam surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Dan apa yang menjadi kebahagiaan dunia itu kita dapatkan saat Allah uji kita dengan kenikmatan. Kita tidak pernah lengah, tidak menghalangi ibadah kita, dan kita jadikan itu sarana sebagai jembatan surga dunia dengan akhirat kita. Dan pada saat Allah berikan kita ujian, sedih, kita tetap saja ridho dan kita tetap bahagia, ikhlas. Itu semuanya ketentuan Allah. Itulah bahagia dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kelak ketika kita dibangkitkan, Allah berikan ganjaran surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tentunya Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Inilah sukses dunia dan juga sukses akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk bisa mengais rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, dan kita bisa bersabar juga bersyukur atas segala Allah takdirkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma dafa' 'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.